Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam majlis yang insyaallah turun di dalamnya barakah, turun di dalamnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ke keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita jelaskan, kita pelajari bersama ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Kemudian dijelaskan juga tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang mencari ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu. Juga kita diingatkan jangan ketika kita mempelajari ilmu atau menghadiri satu majelis ilmu, kita hanya menghadiri saja atau mengetahui, sekedar mengetahui saja, tapi kita dituntut untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian setelah kita mengetahui ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, maka di sana masih banyak lagi ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari. Akan tetapi ilmu-ilmu yang melebihi daripada ilmu-ilmu yang wajib ini dikatakan sebagai al-ittisa' fil ulumid diniyah an-nafi'ah, yaitu setelah kita mengetahui ilmu-ilmu yang wajib, kemudian kita mulai mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Artinya memperluas pengetahuan. Memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu agama yang bermanfaat. Wal istikthar minha wa ziyada ala qadril hajah. Memperbanyak pengetahuan lagi, kemudian menambah ilmu lagi, melebihi daripada seukuran ilmu wajib yang kita butuhkan sehari-hari. Ilmu bersuci, wudu, ilmu salat, ilmu puasa Ramadan, kemudian ilmu tentang zakat, ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan dan lain-lain, ilmu-ilmu yang wajib. Nah, setelah itu kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya lebih daripada ilmu-ilmu yang wajib. Maka ketika kita memperluas pengetahuan melebihi daripada ilmu yang wajib, maka ini dikatakan min a'zamil wasail ilallah. Wasail itu perantara-perantara. Jadi kenapa dikatakan wasail? Karena jalurnya itu banyak. Manusia itu diarahkan untuk menggapai ridha Allah atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai ke ridha Allah ini jalurnya itu banyak. Jalurnya itu banyak. Ada orang-orang yang sampai kepada Allah, mendapatkan ridha Allah dengan cara memperbanyak sedekah. Karena dia setiap dapat uang, diambil separuhnya, disedekahkan, yang sisanya untuk dia dan keluarga. Terus seperti itu, maka dia sampai kepada Allah dengan perantara memperbanyak sedekah. Ada yang lainnya, dia sampai kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjaga yang wajib, kemudian mengamalkan yang sunnah. Menjalankan yang wajib dengan syarat-syaratnya, dengan berjamaah, dan dengan cara yang terbaik. Kemudian dia memperbanyak ibadah lagi, sholat lagi. Sholat-sholat sunnah dikerjakan semuanya, tahajud dan lain-lain. Dengan ibadahnya dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang lain, mereka itu sampai kepada Allah. Kenapa? Karena dia memperbanyak bacaan Al-Quran.
di rumah membaca Al-Quran, kemudian melakukan perjalanan, Al-Qurannya dibawa. Dalam keadaan di luar kota dia tetap membaca Al-Quran. Mungkin dalam waktu 1 hari dia menghatamkan Al-Quran 1 kali mungkin. Ketika Ramadan datang 1 hari menghatamkan 2 kali. Di siang hari 1 kali, malam hari hatam lagi. Luar biasa dengan Al-Quran. Juga mengamalkan Al-Quran, memahami makna Al-Quran. Dia sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaan Allah melalui perantara Al-Quran. Dan masih banyak lagi jalur-jalur yang menyampaikan manusia kepada Allah, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak jalurnya itu. Akan tetapi memang walaupun pintunya itu besar sampai kepada Allah, ente mau lewat manapun bisa. Mau lewat yang sebelah kiri bisa, agak ke kanan dikit bisa, yang tengah-tengah bisa, ada agak ke kanan sedikit, atau yang paling kanan. Pintu sampai kepada Allah itu luas. Cuman yang menjalani arah itu, jalur itu sedikit. Karena itu tidak desek-desekan. Tidak desek-desekan. Manusia menjadi orang yang soleh, yang istimewa, memiliki kedudukan di sisi Allah itu tidak banyak. Hanya beberapa orang saja. Kenapa? Karena yang menuju jalur itu sedikit. Padahal pintunya luas. Yang masuk hanya segelintir orang. Akhirnya tidak desek-desekan. Jalan biasa mereka. Berbeda dengan pintu dunia. Pintu dunia itu sempit. Yang pengen buahnya. Akhirnya sikut-sikutan. Yang banyak, yang ingin banyak, pintunya kecil. Akhirnya mau masuk, ya rebutan. Kayak wong bagi-bagi bantuan gitu ya, atau zakat atau apa ya. Pintunya cilik, sing teko wong atusan. Wes sendel-sendelan sing keide. Nah, pintu dunia itu kecil, yang pengen banyak. Tidak usah jauh-jauh, pemilihan. Yang daftar itu wake. Sing kepingin jadi kepala desa itu wake. Cuman yang masuk kriteria cuman 3 orang, 4 orang. Sing kepingin wake, sing kepingin. Akhirnya sikut-sikutan. Wanu beb di sana perang beb antara pendukungnya ini sama. Ya udah kaget, memang urusan dunia kok. Sing kepingin dunia itu banyak, pintunya kecil. Sing kabeh mlebu PNS, wake sing daftar sing tes. Ya ribuan orang yang diterima cuman sedikit. Kenapa? Yang kepingin akeh, pintunya kecil. Sing kepingin jadi wali, titik. Pintunya besar. Karena itu udah ono wali sikut-sikutan itu udah ada. Ya. Jadi jalur, wasilah, perantara menuju kepada Allah sampai kepada keridhaan Allah itu banyak. Cuman dari perantara-perantara yang macam-macam ini yang bisa menyampaikan orang kepada kedudukan itu, yang paling a'zam, yang paling agung, yaitu wasilahnya, perantaranya kita sampai kepada Allah, yaitu dengan menambah ilmu agama. Tambah, sik kurang mana, tambah mana. Hatam kitab, belajar kitab lagi. Terus bertahun-tahun belajar terus. Nah, ini menimba ilmu, memperluas ilmu agama. Itu termasuk salah satu wasilah perantara manusia untuk sampai kepada Allah, menuju menggapai keridhaan Allah. Dan ini adalah wasilah perantara yang paling azam, perantara yang paling agung orang sampai kepada Allah, yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Ojo cukup wis mari suwe aku melok pengajian nih. Ya setahunan mulai SMA biyen sampai saiki pengajian wis mari wis wake ya. Ya ndak terus. Kalau bisa ditambah majelisnya. Jangan hadir majelis yang kemarin-kemarin saja. Cari ustadz yang akidahnya benar, orangnya itu takut kepada Allah, ikuti majelis-majelisnya mereka. Dengan niat ittisa, memperluas, al-istikthar, memperbanyak, az-ziyadah, menambah ilmu pengetahuan agama. Insya Allah dengan kita ngaji, ya pengajian, hadir, insya Allah akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa afdhalil fadail indallah. Ada fadail. Fadail itu keutamaan yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan keutamaan dari Allah, anugerah. Dengan cara apa? Macam-macam. Ya. Menghadiri majelis zikir, kita mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah, pemberian. Kita menghadiri majelis sholawat, kita akan mendapatkan fadilah, keutamaan dari Allah. Ya. Menghadiri majelis-majelis yang baik, di situ ada fadilah. Akan tetapi dari sederetan keutamaan yang kita dapatkan dari majelis-majelis itu, yang paling tinggi nilainya yaitu menghadiri majelis ilmu. Jadi kalau bisa hadir majelis maulid, bagus, itu fadilah, keutamaan. Kalau bisa sing ono ngajine. Oh, di tempat saya tidak ada, Bib, cuman maulid tok, burdaan tok, tidak apa-apa, jangan ditinggal. Tapi jangan lupa dengan yang lebih afdol daripada itu, yaitu majelis ilmunya. Wis bosen aku belajar fikih, bosen ngaji hadis, wis moco iki tok ae, moco sholawatan tok ae keliling misalnya seminggu. Jangan merasa cukup. Ya, tetap hadiri itu sholawat, tetap hadiri itu majelis zikir. Tapi jangan lupa yang lebih afdol daripada itu yaitu majelis ilmu. Sing ono ngajine, moco kitab. Nah, itu jangan dinomorsatukan. Bukan berarti majelis maulidnya ditinggal, bukan, atau majelis zikirnya ditinggal, bukan. Tetap dihadiri, tapi jangan lupa majelis ilmunya. Karena itu adalah afdhalil fadail. Kalau dijejer majelis zikir, majelis maulid, majelis ilmu dijejer, sing paling dukur itu majelis ilmu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi kalau menambah ilmu, ya memperluas ilmu, jangan lupa ma'al ikhlasi liwajhillah fi talabil ilmi. Lek ngaji, kalau menambah ilmu itu jangan lupa pasang niat yang betul, yang ikhlas, bukan karena manusia tapi karena Allah. Betul, sepeda motoran teko omah nang majelis ilmu, apa niatnya? Iya, biar istri saya tahu kalau saya ini soleh. Oh, ini bukan liwajillah ini, ya, tapi untuk pujian daripada manusia. Kok alhamdulillah bojoku pengajian, ya, deket cedek ambil abaib, cedek ambil ustad kiai, alhamdulillah. Loh, itu sing diniati, kayak apa? Ya, buat apa pujian manusia tidak ada nilainya? Apa tujuan hadir majelis ilmu? Memperluas ilmu. Oh, tujuannya soalnya saya mau kawin. Lek pengajian ngelewati ome mertua, nah ketok kan nanti. Insya Allah diterima nanti. Ya, ini bukan liwajillah, ini tidak ikhlas berarti. Kalau mau menambah ilmu, diniati yang baik karena Allah. Ada orang hadir, tidak ada orang juga hadir. Rame hadir, sepi hadir. Ono jajan hadir, tidak ono jajan hadir. Lu tidak ono kopi ini kan, prei wis. Ustaz lupa, Ustaz saya ada undangan di rumah. Padahal delok ada cingkir ya, tidak siap bikin modelnya. Jangan diniati seperti itu. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'a mutalabatin nafsi bil amali bima ta'lam. Poin yang kedua yang tidak kalah pentingnya, lek nambah ilmu, tuntut diri kita untuk mengamalkan ilmu yang kita dengar. Ojo nambah tok tapi tidak ono amale. Masya Allah, seminggu 2 kali 3 kali majelis ilmu, tapi amalis ngono-ngono iku, lek sholat kaosan. Lek sholat ndak kopian, tetap mulai biyen sampai saiki tetap ngono. Apa faedahnya? Apa manfaatnya Anda menghadiri majelis ilmu kalau seperti itu tidak ada perubahan? Wudhu cepet-cepetan misalnya. Ya. Kemudian klambi wis 2 hari bau misalnya, pulang kerja tidak ganti langsung sholat misalnya. Padahal kalau nemui orang yang terhormat, dia malu pakai baju itu. Nemui bosnya dia, nemui misalnya atasannya dia atau yang lainnya, masa dia mau pakai kaos keringetan? Tidak mungkin.
Tapi kaos itu dipakai untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki dia. Nah, ini ya berarti keadaannya dia dalam bahaya kalau seperti itu. Nambah ilmu, nambah amal. Wa ta'limihi di ibadillah. Jangan lupa lek duwe ilmu, lek hadir majelis ilmu, ojo medit-medit. Jangan pelit-pelit. Sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Sopai kait hadir majelis ilmu ceramah dek gini. Ceramah dek gini wis. Iki gini jagongan iki. Ya misalnya. Tidak masalah, saya kan menyampaikan kebaikan. Yang ada mau nerima ya saya sampaikan terus. Yang tidak mau ya sudah, saya tidak mau nyampaikan lagi. Sing gelem dikandani. Tadi saya hadir majelis katanya begini. Diterima alhamdulillah, dirungokno tok ya alhamdulillah. Ngamuk ya wis. Minimal sampaikan kepada keluarga. Lek duwe bojo sampai nang bojone. Lek duwe anak wis ngerti disampaikan nang anake. Ya, lek duwe bojo ya kawino ya. Muridan bidzalika kullihi wajhallahi wad daral akhirah. Ketika nyampaikan ilmu dari majelis ilmu itu, niatnya juga ditata yang betul. Apa niatnya? Misalnya, biar saya dipanggil ustaz. Biar nanti pemilihan takmir masjid saya kepilih. Ya wis kalamnya omongannya hadis-hadis tok wis ini ya. Cuma niatnya lain. Ya, niatnya lah lain. Biar orang-orang itu segan sama saya. Soalnya omongan saya itu isinya hadis semua. Kalamnya ulama semua. Ya, biar orang-orang kelihatan saya itu langsung Assalamualaikum. Nah, ada manfaatnya kalau niat seperti itu. Ya, tapi niatnya hanya mengharap ridho Allah dan kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Nah, ini kalau kita bisa mengikuti jalur ini, ya walaupun tidak mondok, tidak ada ilmu itu harus mondok, tidak harus mondok. Ya, malah dulu di Pasuruan ini, ya pondok tidak sebanyak sekarang. Tapi orangnya ngerti orang-orang dulu itu. Kenapa? Karena dekat dengan ulama. Hadir majelisnya ulama, datang, duduk, rutin, istiqomah, dicatat misalnya. Oh, kiai ini ngomong ini dicatat. Oh, habibnya ngomong ini dicatat. Oh, ada sesuatu yang baru saya dengar, catat. Ndak kerasa moro-moro oleh 2 buku. Ya, buku tulis luruh penuh semua dengan catatan-catatan majelis ilmu. Loh, ini manfaat kan seperti ini. Ya, ndak perlu mondok wis. Masa mondok jenggoten mon. Ndak diterima Ustaz ya. Hasan sampean dadi ustaz ae gini. Ya, dengan cara seperti ini majelis-majelis ilmu. Ya. Kita sudah ndak ada, tapi buku-buku kita masih dibaca sama anak cucu kita. Oh, ini bukunya Mbak ya dulu ya. Ngaji sama Ustadz Fulan, ngaji di pojok. Oh, Masya Allah, ternyata ahli ilmu ya Mbak saya itu. Ternyata bapak saya itu seneng ilmu ya. Aku tak niru wis nyatet pisan. Lho, anake melok bisa. Putune ikut bisa. Manfaat. Nek sampean kei gambar-gambar ae. Di omahe Masya Allah tumpuk-tumpuk. VCD, majalah, kartun, apa ya, atau yang lainnya tidak ada manfaatnya. Tapi ketika itu ilmu yang kita catat, kita tinggalkan untuk anak-anak kita, mereka paling tidak mereka tahu kalau kita ini ahli ilmu, sehingga mereka mau mengikuti jalur kita. Bapakku ini jadi hadir majelis tapi tidak ada catatan blas. Oh, biar ini udah ada pulpen dah. Ya. Dipikir zaman PKI biar anak pulpennya. Nah, ini kalau kita seperti ini, nambah ilmu, insya Allah kita ngatut di derajatnya para ulama nanti. Ngatut di derajatnya para ulama. Dan manusia ini semuanya setelah Nabi SAW, kemudian para nabi-nabi Allah yang lain, kemudian para sahabat Nabi SAW, maka derajat setelahnya yaitu derajatnya para ulama. Daripada manusia secara umum ini, yang derajatnya mendekati derajat kenabian yaitu derajat para ulama.
Duduk derajat wong sugih-sugih duduk. Oh ini kekayaannya 23 triliun. Oh cedek ambek Nabi berarti kedudukannya. Oh ini profesor misalnya. Oh ini ngajar di fakultas apa misalnya selama sekian puluh tahun. Oh derajatnya dekat dengan Nabi Muhammad. Enggak. Yang dekat dengan derajat kenabian itu adalah para ulama. Orang-orang yang selalu menambah ilmu, ya, haus dengan ilmu agama, kemudian ketika mencari ilmu, niatnya diperbaiki, selalu memperbaiki niat, kemudian menuntut diri mereka untuk mengamalkan ilmunya, dan menyampaikan, mengajarkan ilmunya, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang derajatnya tinggi. Kita bisa tak sebenarnya? Yo iso nemen iso. Ada, tidak bisa. Yang ada itu tidak mau itu yang banyak. Iso tahu satu, bisa. Kata siapa tidak bisa? Kita gabung di derajatnya ulama bisa, sangat bisa. Cara nih, yaitu mang. Ya, niat yang bagus, hadir majelis ilmu, tulisan kabeh, apal nois. Ya, cek nambah terus ini. Masih tua-tua tidak bobo ya. Ditulis semuanya, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada orang-orang yang bisa kita sampaikan kepada mereka, diniati yang baik. Terus seperti itu, nambah ilmu, mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu, niat yang ikhlas. Insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di jalur para ulama al-mukhlisin yang ikhlas, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.